Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Video kali ini saya ingin berbagi masih seputar alat proteksi kebakaran aktif, yaitu fire sprinkler dan hydrant system. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fire alarm system dan detection system. Yang baru bergabung, silakan lihat videonya di beranda channel ini. Oke, Sobat Safety, sebelum ke materi, tolong bantu berkembangnya channel ini agar terus berbagi yang berkaitan seputar safety. Hanya cukup subscribe, like, dan tekan loncengnya. Nah, yang pertama, Sobat Safety, saya ingin menjelaskan tentang sistem pemercik otomatis atau sprinkler. Pengertiannya secara umum adalah sprinkler atau sistem pemercik otomatis, sistem jaringan, instalasi pemipaan yang disiapkan untuk memancarkan air bertekanan tertentu secara otomatis ke segala arah di dalam suatu ruangan yang dipicu oleh aktifnya sensor panas. Nah, pada umumnya jenis sprinkler system ini ada 5, yaitu wet system. Nah, sistem ini memungkinkan air langsung terhubung dengan jet sprinkler. Jadi saat ada kebakaran, air akan langsung keluar dan memadamkan api. Sistem ini juga yang paling familiar digunakan. Nah, sistem ini biasanya di Indonesia ini sering banyak digunakan dengan jenis wet system. Selanjutnya dry pipe system. Di negara 4 musim yang memiliki musim dingin atau salju, sistem ini paling banyak diaplikasikan untuk mencegah air membeku di dalam pipa. Nah, oleh sebab itu, di saluran pipa antara penyimpanan air dan valve sprinkler diisi dengan gas nitrogen. Nah, jadi dry pipe ini biasa digunakan di negara yang memiliki musim dingin ya, atau salju ya. Nah, selanjutnya sistem dilute system. Kepala sprinkler akan selalu dalam posisi terbuka, namun air baru akan mengalir saat valve aktif. Nah, valve pada sistem ini dihubungkan dengan sistem pendeteksi kebakaran, sehingga akan aktif jika detektor api menerima sinyal kebakaran. Selanjutnya, pre-action system. Nah, sistem ini menggunakan katup pre-action system untuk mengkontrol kerja fire sprinkler. Katup pre-action yang terhubung ke sistem fire detector akan aktif setelah detektor kebakaran mendeteksi kebakaran. Nah, yang terakhir, combined dry pipe. Sistem ini adalah kombinasi dari wet system dan dry system. Sistem ini yang memiliki tujuan untuk membackup satu sistem dengan sistem lainnya. Jadi, jika wet system gagal beroperasi, maka dry system akan bekerja. Begitupun sebaliknya. Nah, dari kelima ini, khususnya di Indonesia, yang sering digunakan adalah sistem wet. Nah, Sobat Safety, ini kepala sprinkler deflektor ya. Nah, terpasang pada rangka sprinkler di mana arus air akan diarahkan dan diubah ke suatu pancaran yang direncanakan oleh menutupi atau melindungi suatu area tertentu. Jumlah air yang terpancar tergantung kepada tekanan. Tekanan ini pada pompa ya, pada pompa tersebut. Nah, ini Sobat Safety, ini deflektor. Nah, ini sambungan atau meleburnya, atau ini mulut nozzle. Nah, ini fitting ini atau fitting atau drat ya, untuk memasang ke pipa. Nah, ini Sobat Safety seperti ini. Nah, ini isinya itu kebanyakan air raksa ya. Nah, berbagai macam warna, pecahnya dengan berapa suhu nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini Sobat Safety,
yang tadi ya, yang saya bilang itu isinya air raksa ya, yang dengan suhu tersebut dia akan pecah, akan memancarkan atau mengeluarkan air. Nah, warna oranye itu sekitar 50 derajat Celcius dia baru akan pecah. Nah, warna merah 60 derajat Celcius dia baru akan pecah. Warna kuning 79 derajat Celcius, warna hijau 93 derajat Celcius. Nah, warna ungu muda 141 derajat Celcius, nah, warna blue 182 derajat Celcius, dan yang terakhir warna black itu sekitar 204 sampai 260 derajat Celcius. Nah, ini Sobat Safety ya. Nah, warna tersebut memiliki kesensitifan derajat ya atau temperatur. Jadi sebelum memasang kita harus identifikasi kira-kira yang cocok warna apa sih untuk area kita ini. Nah, ini sprinkler standar ya. Ada ya, atau yang bisa kita aplikasikan ada jenis sprinkler yang bisa ditemui atau yang biasa ditemui, yaitu jenis upright dan pendant standar spray sprinkler. Selanjutnya set wall spray sprinkler. Nah, ini Sobat Safety, kalau spray pendant hanya dirancang untuk dipasang atau diinstal pada posisi pendant saja. Ya, jadi biasanya ini di area office ya, gedung-gedung itu diarahnya ke bawah. Nah, sedangkan spray upright itu sprinkler dirancang untuk dipasang pada posisi tegak saja. Nah, biasa kita lihat tuh di area parkir mall atau gedung-gedung itu dia arahnya tuh ke atas. Selanjutnya itu tipe set wall spray sprinkler. Nah, dirancang itu dia bisa dipasang secara di dinding ya, dinding tembok. Nah, dia bisa dirancang secara horizontal atau vertikal. Biasa ini dia menyemburnya itu nggak ke atas ke bawah, tapi ke samping. Nah, pada umumnya ini dipasang itu banyak yang gedung-gedung yang memiliki jaraknya itu sangat berdekatan. Nah, biasanya ini set wall spray ini untuk mencegah kebakaran perambatan secara radiasi, karena jarak itu sangat berdekatan. Jadi kalau gedungnya sebelah kebakaran, nah dia itu untuk mencegah menyambar ya, ini bisa menggunakan side wall spray sprinkler. Jadi sistemnya itu dia bukan ke atas atau ke bawah, tapi dia ke samping menyembur airnya. Nah, ini Sobat Safety side wall dia ada di samping ya pada umumnya ya pasang. Seperti ini contohnya. Ini up ke sini ya, di area parkir. Nah, ini pendant ya di area office. Nah, cara kerja sprinkler Sobat Safety pada umumnya gas panas di sekelilingnya. Gas panas asap panas dari sumber kebakaran menghubung ke atas, membentuk langit-langit dan menyebar ke area sekelilingnya, membentuk lapisan panas. Itu lapisan panas itu tergantung warnanya ya, berapa derajat dia akan pecah. Nah, makin lama lapisan gas panas tersebut makin tebal dan makin tinggi temperaturnya. Kalau mencapai temperatur rating dari sprinkler glass bulb ya, glass bulb itu warna tersebut ya, yang tadi warna berbagai macam warna tersebut. Nah, pada wet system air bertekanan dalam pipa akan memancarkan keluar. Jadi glass bulb itu akan pecah ya, warna yang ada warna oranye, kuning dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah seperti terpecah ya. Seperti di sini suhunya udah mulai sesuai suhu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Baru dia akan memancarkan. Oke, Sobat Safety, selanjutnya ke hidran kebakaran. Nah, ini definisi secara umumnya aja ya. Sistem instalasi yang dipasang dalam suatu bangunan gedung yang dimaksudkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi dalam bangunan gedung. Nah, biasanya hidran sistem ini digunakan pada saat api sudah tidak bisa dikendalikan oleh aparat atau sudah membesar. Nah, hidran sistem ini dioperasikannya tidak bisa sendiri. Dia biasanya ada formasi ya, atau bergrup ya.
Mungkin video selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara formasi tubuh hidran. Nah, macam-macam hidran, ada hidran kota, hidran halaman, dan hidran gedung. Nah, hidran kota itu biasanya di area luar ya, di luar area gedung. Ini biasanya pemerintah setempat atau pemda setempat. Hidran halaman biasanya masih di area suatu wilayah gedung atau area, dia areanya di luar bangunan. Nah, hidran gedung ini bisa di dinding atau pada lantai ada bangunan untuk keperluan pemadam kebakaran. Nah, ini hidran gedung itu biasanya di dalam bangunan. Nah, komponen sistem instalasi hidran kebakaran, nah ini bisa kita jumpai ya. Umumnya itu pasti ada namanya reservoir atau sumber airnya. Kedua ada pompa, ada joki, ada main pump, ada diesel. Selanjutnya ada gel valve, check valve. Nah, pipa udah pasti ya. Nah, box hidran dengan perlengkapannya, hidran halaman atau pilar hidran, kopling, sambungan pengeluaran atau landing valve, sambungan pemadam kebakaran atau Siamese connection. Nah, ini yang pertama air reservoir ya, mempunyai sistem pengisian air. Secara otomatis dapat termonitor terus-menerus kondisi keberadaannya. Nah, kalau berdasarkan SMI 031735-2000, suplai air menjadi kapasitas hidran pilar atau hidran halaman setidaknya harus mencapai kapasitas atau harus memiliki kapasitas 2400 liter per menitnya. Nah, komponen hidran pilar ini juga harus mampu beroperasi paling tidak minimal selama 45 menit. Nah, jadi Sobat Safety di dalam bangunan gedung itu, jika memiliki pilar hidran atau sprinkler, setidaknya harus 45 menit atau mampu selama 40 menit memancarkan atau mengeluarkan air. Nah, ini gambar reservoir perjalanan air untuk pemadam kebakaran yang pada umumnya itu instalasi fire hidrannya atau pompa hidran itu ada sistem negative suction dan positive suction. Nah, ini bisa kita lihat ya. Selanjutnya, unit pompa pemadam kebakaran umumnya atau standarnya itu ada 3, yaitu pompa picu atau joki. Nah, ini fungsinya untuk mempertahankan tekanan statis. Nah, pompa utama, electric pump sebagai penggerak utama. Nah, ini biasanya main pump ini memiliki kapasitas yang cukup besar ya. Selanjutnya, pompa cadangan atau diesel pump. Nah, diesel pump ini biasanya bisa beroperasi pada saat PLN atau sumber utama listrik padam. Nah, baru dia akan otomatis pompa cadangan atau diesel pump beroperasi. Selanjutnya ke hidran gedung atau indoor fire hydrant cabinet ya. Indoor fire hydrant ini kabinet, teman-teman semua pasti tahu ya, sering melihat ya, di tempat umum atau gedung-gedung private itu pasti ada yang namanya indoor hydrant. Nah, penempatan penyimpanan peralatan fire hose, perlengkapan hydrant valve, keran. Nah, ini seperti ini ya, hydrant valve atau keran. Nah, ini selang umumnya itu 1,5 ya. Pancar air fire nozzle-nya 1 fire hose. Nah, ini fire hose ini nozzle yang memancarnya. Nah, ini valve-nya. Nah, apabila dikehendaki interfere hidran karena juga dilengkapi dengan peralatan fire extinguisher, peralatan fire alarm system, sarana perlengkapan yang dibutuhkan ini seperti ini ya. Nah, ini alarm system ya. Nah, outdoor fire hydrant cabinet. Nah, ini Sobat Safety pun pasti sering melihat ya. Nah, biasanya nih outdoor fire hydrant ini tempatnya ada di luar bangunan. Nah, box ini penyimpanan peralatan kebakarannya umumnya ya, fire hose-nya itu ukurannya 2,5 inch, panjangnya 30 meter. Nah, nozzle jetnya sudah pasti ukurannya pun sama, 2,5 inch. Nah, dilengkapi juga dengan kunci untuk membuka valve keran pada pilar hidran.
Nah ini safety hidden pillar. Ini kuncinya untuk membuka ini. Nah, hidden pillar bermacam-macam tipe ukuran ya. Ditingkatkan klasifikasi ringan, sedang, dan tinggi. Nah, dipergunakan dalam ukuran 2,5 inch connection outletnya. Nah, umumnya tersedia dalam komposisi satu buah paket single way atau one way, dan komposisinya 2 buah outlet. Nah, ini 2 buah outlet seperti ini. Nah, selanjutnya sistem Siamese connection. Jadi sistem fire hydrant maupun sprinkler diharuskan untuk menyediakan satu unit peralatan yang berfungsi sebagai inlet pengisian air yang bertekanan ke dalam sistem jaringan. Nah, ini sobat safety, Siamese ini fungsinya pada saat water reservoir atau penyimpanan air di gedung atau di pabrik habis, tim pemandang itu bisa menyalurkan air tersebut melalui Siamese connection. Nah, fungsinya Siamese connection ini seperti itu ya. Nah, biasanya setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, untuk DKI Jakarta, tipe Siamese connection-nya itu atau valve-nya itu Van der Heijden. Tapi kalau wilayah Jawa Barat, kayak seperti Bekasi, Cibitung, Karawang itu tipenya Machino. Jadi sobat safety bisa langsung sinkronisasikan ya antara pemandang wilayah atau daerah tersebut. Jangan sampai wilayah Bekasi pemadamnya itu pasti semuanya tipe Machino. Nah, sobat safety memasangnya tipe Van der Heijden, itu dia tidak akan terkoneksi. Jadi Siamese itu fungsinya pada saat tanduan atau water reservoir di gedung tersebut habis, tim pemadam bisa suplai air melalui mobilnya, menggunakan mobilnya melalui Siamese masuk ke water reservoir. Nah, ini selanjutnya yang sering kita temui portable fire extinguisher. Nah, mengenai ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sobat safety atau yang baru bergabung bisa melihat videonya di beranda channel ini ya. Oke, sobat safety, terima kasih banyak sudah selalu menonton channel kami. Mohon terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bila ada pertanyaan atau sharing, bisa komen di channel ini. Jadi jangan segan-segan kita untuk sharing, karena kita sama belajar ya. Jadi kita harus saling sharing saja. Jadi kalau ada yang bingung atau yang ditanyakan, bisa langsung komen. Pasti saya akan jawab. Oke, terima kasih sekali lagi sobat safety. Semoga kita semua sehat dan one perfect.